Tuhan, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita bertemu kembali dengan saya, Pendeta Nais Tumorang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan, karena pada saat ini kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah Engkau kepada kami Tuhan, dan curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami firman Tuhan, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada saat ini adalah dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat 24. Demikian firman Tuhan kepada kita. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkata manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita mengambil tema teman yang sepadan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, biasanya teks ini dijadikan menjadi teks khotbah di dalam acara pemberkatan pernikahan. Tentu saja kita akan melihat bahwa teks inilah yang mula-mula sekali ada di dalam kitab Kejadian tentang soal teman sepadan, hubungan antara lelaki dan perempuan. Di dalam teks ini dikatakan bahwa Allah menginginkan lelaki itu memiliki teman yang sepadan. Ketika Allah menciptakan semua binatang-binatang, Allah membawanya kepada manusia itu, untuk manusia itu menamai binatang-binatang tersebut. Dan ketika dia selesai menamai binatang tersebut, dia tidak menjumpai satupun yang menjadi teman sepadannya. Dari teks ini kita mau mengatakan bahwa manusia
tidak memiliki teman sepadan yang berasal dari binatang. Sekalipun binatang itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, binatang itu adalah makhluk yang mempunyai bentuk, bahkan mempunyai segala sesuatu sebagaimana makhluk hidup yang berkembang biak, tetapi makhluk itu tetap bukan teman sepadan bagi Adam. Itu sebabnya sekali lagi teks ini mengatakan bahwa Adam tidak menjumpai teman yang sepadan dengan dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu teks ini mau menegaskan kepada kita bahwa kedudukan binatang-binatang sebagai makhluk ciptaan tetaplah merupakan binatang yang bukan menjadi teman sepadan bagi manusia. Sekalipun kita hidup di dalam bumi yang sama, tetapi manusia mempunyai tempat yang berbeda dari binatang-binatang. Manusia harus mempunyai teman yang sepadan sebab dia harus memiliki masa di mana dia boleh bergaul dengan teman sepadan, bahkan berkembang biak dengan teman sepadan. Teks ini selanjutnya mengatakan bahwa Tuhan Allah melihat semua peristiwa itu, dan tentu Tuhan melihat betapa galaunya Adam yang tidak mendapatkan teman sepadan di antara makhluk-makhluk itu. Dan memang Allah pun menginginkan teman sepadan yang benar-benar menjadi teman bagi Adam. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, inilah teks yang pertama sekali di dalam Alkitab yang mau menyatakan bahwa lelaki itu butuh teman sepadan. Dan teman sepadannya adalah seorang perempuan. Sehingga dengan teks ini kita mau mengatakan bahwa hanya perempuan yang menjadi teman sepadan lelaki di dalam suatu kehidupan untuk perkembangbiakan, untuk pembangunan keluarga, untuk suatu hubungan yang saling melengkapi. Pernikahan yang biasanya dilangsungkan adalah pernikahan antara lelaki dan perempuan. Dan teks ini adalah merupakan dasar dari pembentukan suatu rumah tangga atau dasar dari pemberkatan pernikahan. Seorang laki-laki akan menikah dengan seorang perempuan, atau seorang perempuan akan menikah dengan seorang laki-laki. Teks ini dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan Allah membangun seorang perempuan untuk seorang laki-laki. Jadi mari kita menjadikan ini sebagai dasar suatu pernikahan yang dirancang oleh Tuhan Allah.
dasar yang sebenarnya yang seharusnya diterapkan oleh gereja, diterapkan oleh orang-orang Kristen, sehingga dasar pernikahan yang sah yang dilakukan oleh gereja hanyalah apabila terjadi antara laki-laki dan perempuan. Kita harus dengan tegas mengatakan inilah dasarnya, bahwa pernikahan yang resmi itu adalah pernikahan antara lelaki dan perempuan. Sehingga tidak ada alasan untuk kita dapat menerima pernikahan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Dasar Alkitab untuk pernikahan sangat jelas. Ketika lelaki itu memerlukan teman sepadan, maka Tuhan Allah menciptakan perempuan bagi dia. Tuhan Allah tidak menciptakan laki-laki untuk laki-laki, tetapi Tuhan Allah menciptakan perempuan untuk laki-laki. Dengan dasar ini, maka hendaklah gereja dan setiap orang yang percaya tetap hanya menerima pernikahan yang dilakukan oleh lelaki dan perempuan. Karena inilah yang menjadi dasar daripada Alkitab menyatakan bahwa teman sepadan lelaki itu adalah perempuan. Allah membangun perempuan itu dari tulang rusuk lelaki itu. Membangun dari tulang rusuk sehingga perempuan itu adalah milik dari lelaki. Dengan kata lain, perempuan itu memang diciptakan dari tulang rusuk lelaki, sehingga perempuan itu tetap merasa berhubungan sangat dekat dengan lelaki. Perempuan itu mempunyai asal dari sana, sehingga yang dikatakan menjadi teman sepadan menjadi sangat erat kaitannya di dalam hal ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, ketika perempuan itu dibawa kepada Adam langsung bergembira dan menyambutnya. Bahkan dengan terus terang dia berkata, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kedekatan antara laki-laki dan perempuan, baik dari sumbernya maupun dari emosinya, ada karena mereka adalah satu. Dan sekaligus teks inilah yang dijadikan menjadi suatu dasar bahwa laki-laki itu akan bersatu dengan istrinya, yakni perempuan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita harus tetap menjalin komunikasi ini kepada siapapun. Bahwa pernikahan boleh saja dijalin dengan cinta, tetapi cinta itu untuk suatu pernikahan haruslah cinta antara lelaki dan perempuan. Kalau ada yang menamakan dirinya pernikahan dibangun atas dasar cinta, sehingga tidak mempedulikan lagi jenis kelaminnya, sehingga dia katakan karena cinta diperbolehkan laki-laki menikah dengan laki-laki
atau perempuan dengan perempuan, itu adalah dasar yang sangat salah. Sebab pernikahan pada awalnya dimulai dari ketika Allah membangunkan seorang perempuan untuk seorang lelaki. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hendaknya kita tetap menjadikan ini sebagai suatu teks ketika akan membangun suatu rumah tangga, baik bagi anak-anak kita, demikian juga bagi jemaat di gereja kita, ataupun di masyarakat luas, bahwa dasar Alkitab untuk memberikan pernikahan, untuk memberikan pembangunan rumah tangga, untuk mendirikan satu keluarga di dalam pernikahan, dasarnya adalah kelamin, gender, di mana laki-laki harus dengan perempuan atau perempuan dengan lelaki. Dasarnya paling utama adalah demikian. Dengan demikian, maka kita tetap melakukan suatu pembangunan yang berdasarkan konsep Alkitab. Alkitab tidak pernah menerima satu pernikahan di luar daripada hubungan lelaki dan perempuan. Alkitab tidak pernah menerima suatu pernikahan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Sekalipun kadang-kadang banyak orang mendasarkannya atas nama cinta. Cinta itu harus ditempatkan pada porsinya. Seseorang boleh saling mengasihi. Apakah itu kasih persahabatan, filia, atau kasih eros, kasih jasmani, ataukah kasih storge, dan sebagainya. Tetapi untuk sebuah pernikahan tetap harus diperhatikan konsep bahwa Tuhan Allah membangunkan seorang perempuan untuk seorang lelaki. Dan dasar itu menjadi dasar awal Alkitab yang selanjutnya diteruskan sampai Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 2 ini yang menjelaskan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, ini pun diteruskan ke Perjanjian Baru. Sehingga di dalam ajaran Alkitab tetap ditegakkan ajaran ini, dan tetap tidak dibenarkan orang menikahkan yang sejenis. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, tentu konsep pernikahan yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama ini secara khusus di ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, adalah konsep yang mau menunjukkan suatu kesan apa yang dikatakan oleh Allah supaya keluarga itu terbangun, berkembang biak, dan sekaligus supaya keluarga itu menunjukkan teman yang sepadan. Di dalam kehidupan kekeluargaan, kita melukiskan sesuatu yang saling melengkapi. Lelaki itu akan merasa bahagia di samping perempuan itu.
Sebab itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Dan itulah yang disiapkan Allah bagi seorang lelaki. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita memperhatikan dasar ini dengan baik, sehingga kita tetap tidak akan menerima pernikahan yang sejenis, laki-laki dan perempuan, laki-laki dan laki-laki, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Kita tetap tidak menerima pernikahan yang sejenis. Sebab Tuhan memberikan kepada kita dasar ini sebagai dasar untuk kita berumah tangga. Apabila ada hal-hal yang di luar dari teks ini, yakni ada seorang laki-laki mencintai seorang lelaki, janganlah sampai diteruskan ke dalam jenjang pernikahan. Kita harus memberikan pengajaran yang sebenarnya mengenai hubungan ke pernikahan berdasarkan dasar Alkitab ini. Kita tetap menolak pernikahan yang sejenis. Bapak, Ibu, saudara-saudara, biarlah kiranya kita memahami apa artinya teman sepadan di dalam suatu pernikahan. Yakni teman yang sekalipun berbeda jenis kelamin, tetapi mereka menjadi teman yang saling membahagiakan. Teman yang boleh saling melengkapi. Teman yang boleh saling berbagi di antara keperbedaan jenis kelamin. Karena memang seorang perempuan diciptakan untuk seorang lelaki. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memberikan kepada kita untuk tetap teguh di dalam dasar Alkitab, melakukan kehendak Allah. Amin. Salam. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang mengajarkan kami siapakah teman yang sepadan di dalam sebuah keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam pernikahan yang akan dibangun. Kami bersyukur Tuhan, Engkau melihat bahwa Adam yang sendirian memerlukan teman yang sepadan, dan dia menciptakan Hawa, perempuan itu, untuk menjadi teman sepadannya. Kiranya kami boleh memegang teguh apa yang Tuhan telah dasarkan ini, bahwa suatu pernikahan adalah pernikahan antara lelaki dan perempuan. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami tetap untuk bersungguh-sungguh mengajarkan pengajaran-Mu ini, agar kami tidak menyimpang dari jalan kebenaran Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu saja. Amin. Salam.